Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa dan rekan saya Tasya. Kami dari IMAN 1 Jembrana akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Strategi Ketahanan Pangan Berkelanjutan melalui Budidaya Ikan Wadar Pari berbasis Bioteknologi Chloroza. Penelitian ini dilatar belakangi oleh ikan wadar pari sebagai komoditas lokal bernilai tinggi masih mengalami kendala dalam budidayanya, sehingga masyarakat masih mengandalkan pengambilan dari alam. Di sisi lain, limbah buah yang berlimpah masih menjadi masalah dan masih bisa dimanfaatkan sebagai ekoenzim. Chlorella sebagai mikroalga mengandung nutrisi yang tinggi dan pemanfaatannya masih belum optimal. Dari latar belakang di atas, kami membuat formula yang diharapkan dapat membantu budidaya ikan wadar pari dengan formula Chloroza, yaitu gabungan dari ekoenzim dan chlorella. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, apakah pemberian formula Chloroza berpengaruh pada pertumbuhan panjang dan berat ikan wadar pari? Yang kedua, bagaimana pengaruh formula Chloroza terhadap kualitas air kolam budidaya ikan wadar pari? Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pemberian formula Chloroza pada pertumbuhan panjang dan berat ikan wadar pari. Yang kedua, menganalisis pengaruh pemberian formula Chloroza terhadap ketersediaan air kolam budidaya ikan wadar pari. Penelitian ini dilakukan secara eksperimental untuk menguji efektivitas kombinasi ekoenzim dan chlorella sebagai imunostimulan alami dalam meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan ikan wadar pari secara berkelanjutan. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juli hingga November 2025 di Laboratorium Riset MAN 1 Jembrana. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan meliputi kayu urai, kolam terpal dengan ukuran 50x50x25 cm, neraca digital, mistar, ekoenzim, ikan wader, pompa akuarium, E4, air, gula, chlorella, vitamin ikan, dan pelet ikan. Penelitian ini diawali dengan pembuatan ekoenzim selama 3 bulan, dilanjutkan dengan persiapan kolam hingga adaptasi benih ikan. Kami menguji 5 perlakuan, P5 hingga P1, serta kontrol positif dan kontrol negatif. Setiap minggu, kami melakukan pengukuran presisi panjang dan berat ikan menggunakan high precision balance serta memantau pH air kolam. Dari 3 liter limbah kulit buah, kami dapat menghasilkan 20 liter cairan ekoenzim. Pada grafik berat ikan wadar, diketahui P3 memperlihatkan hasil yang terbaik dengan berat rata-rata ikan setelah 10 minggu perlakuan adalah 6,6 gram. Sedangkan hasil yang terkecil adalah kontrol negatif, di mana berat ikan rata-rata mencapai 3,06 gram. Pada grafik panjang ikan memperlihatkan P3 menghasilkan ikan terpanjang, yaitu rata-rata mencapai 6,56 cm. Hal ini lebih baik dari perlakuan yang lain, di mana kontrol negatif paling kecil dengan rata-rata panjang ikan hanya mencapai 4,63 cm. Dari seluruh perlakuan terlihat menggunakan ekoenzim membuat pH stabil pada angka ideal 6,23 hingga 6,94 terlihat jernih dan tidak ada buih. Pada perlakuan P3 yang diberi dosis ekoenzim 2 mili dan chlorella S memberikan panjang dan berat tertinggi jika dibandingkan dengan perlakuan lain dan kontrol. Pola pertumbuhan panjang ikan wadar pari tidak berjalan linear dengan pola pertambahan beratnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin. Ramdhani menyebutkan bahwa ikan jantan mengalami pertumbuhan panjang yang lebih cepat, sementara ikan betina mendominasi pada peningkatan bobot tubuh meskipun memiliki panjang yang sama dengan jantan. Ekoenzim pada konsentrasi kecil mampu memperbaiki kondisi air kolam, serta kejernihan dan pH air menjadi lebih baik. Bakteri pada ekoenzim mampu mendegradasi sisa makanan dan kotoran ikan menjadi zat anorganik. Zat anorganik ini menjadi nutrisi penting bagi pertumbuhan chlorella. Chlorella ini menjadi nutrisi penting bagi ikan dan meningkatkan kandungan oksigen dalam air. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, pemberian ekoenzim sesuai dosis dan chlorella mempercepat pertumbuhan panjang dan berat ikan wadar di kolam budidaya. Yang kedua, formula ekoenzim 2 ml dan chlorella mampu untuk memperbaiki kualitas air baik dari pH, suplai oksigen, dan suplai makanan bergizi untuk ikan wadar. Kami berharap formula Chloroza dapat menjadi solusi budidaya untuk masyarakat luas. Sekian presentasi dari penelitian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.